Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan meneruskan pada materi fungsi kuadrat. Bapak harap kalian dapat memahaminya mulai dari awal sampai dengan akhir. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita masuk ke dalam materi fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat 2. Diskriminan dari fungsi kuadrat f pada x sama dengan ax kuadrat plus bx c dengan x bilangan real dinyatakan dengan d sama dengan b pangkat 2 dikurangi 4ac. D di sini disebut dengan diskriminan. Rumus tersebut diturunkan dari rumus persamaan kuadrat rumus ABC, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari D. Di sini diskriminan per 2A. Diskriminan pada fungsi kuadrat. Peranan diskriminan pada persamaan kuadrat yaitu pada tabel di bawah ini. Coba kalian perhatikan tabel ini. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom diskriminan, yang kedua kolom persamaan kuadrat, dan yang ketiga adalah kolom grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, jika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0 atau yang positif, bernilai positif, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar atau memiliki penyelesaian yang berbeda. Misalkan X satunya itu sama dengan 2, kemudian X2 nya itu sama dengan misalkan 5. Ini adalah dua akar yang berbeda, X1 nya 2 dan X2 itu sama dengan 5. Kemudian grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Ini jika diskriminannya lebih besar dari 0. Contoh, ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Tadi jika diskriminannya lebih besar dari 0 maka memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Ini bisa jadi nanti akan seperti ini kurvanya. Di mana titik potongnya? Ya ini. Ini titik yang pertama, kemudian ini adalah titik yang kedua. Ini itu akan seperti ini. Kemudian sekarang yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0 maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar atau penyelesaian yang sama atau kembar. Misalkan X1 nya sama dengan 3, kemudian X2 nya pun juga hasilnya adalah 3. Ini adalah dua akar yang sama atau yang disebut juga dengan dua akar yang kembar. Kemudian grafik fungsi kuadratnya jika diskriminannya sama dengan 0 maka akan memotong sumbu X hanya pada satu titik. Contoh, akan memotong satu titik. Ini sumbu X, ini sumbu Y, maaf. Ini nanti akan seperti ini. Bisa jadi seperti ini ya. Ini satu titik. Di mana perpotongan satu titiknya? Yang ini ya. Ini. Ini jika diskriminannya sama dengan 0. Sekarang jika diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka persamaan kuadratnya
tidak memiliki akar atau tidak memiliki penyelesaian. Kemudian grafik fungsi kuadratnya, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi ini tidak berpotongan dengan sumbu X. Contoh, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, maka nanti grafiknya bisa jadi seperti ini. Nah, grafik ini tidak berpotongan dengan sumbu X, ya. Ini tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini grafik seperti ini jika diskriminannya kurang dari 0, ya. Kurang dari 0. Oke. Untuk selanjutnya, contoh soal. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi Y sama dengan f pada X adalah 5 plus 4X min X pangkat 2 dengan daerah asal X, di mana X lebih besar dari atau sama dengan negatif 2, berarti ini batas kirinya dari negatif 2. Kemudian dan X kurang dari atau sama dengan positif 6. Dari batas kanannya itu positif 6 dengan syarat X-nya itu anggota bilangan real. Kalian perhatikan di sini ada satu buah grafik fungsi. Kemudian pertanyaannya, tentukan A pembuat nol fungsi, kemudian B persamaan sumbu simetri, C koordinat titik potong dengan sumbu Y, D nilai maksimum fungsi, E koordinat titik balik maksimum, F daerah hasil fungsi. Lihat jawaban yang di bawah ini. Kita gunakan rumus-rumus yang telah diperoleh pada kegiatan siswa. A. Perhatikan koordinat X pada titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, di mana nilai Y sama dengan 0. Nah, ini kan ya. Ini kan X, Y. X, Y. Ini X-nya negatif 1, Y-nya 0. Ini X-nya positif 5, Y-nya 0. Jadi pembuat nol fungsinya itu adalah negatif 1 dengan positif 5. Sekarang menentukan yang persamaan sumbu simetri yang B. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif 1 ditambah positif 5 dibagi 2. Maaf, angka 2-nya terpotong. Maka persamaannya adalah X sama dengan positif 2. Dari mana X-nya positif 2? Negatif 1 ditambah positif 5 positif 4 dibagi 2, hasilnya adalah positif 2. C. Titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, Y, berarti X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 5 ditambah 4X dikurangi X pangkat 2. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Maka Y sama dengan 5 ditambah 4 dikali 0. Ini asalnya X, kita ganti dengan 0 dikurangi 0 pangkat 2. Maka 5 plus 4 kali 0, 0. 0 pangkat 2, 0. Maka 5 tambah 0, 0 dikurangi 0. Maaf, 5 tambah 0, 5 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah positif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Sekarang untuk menentukan nilai maksimum fungsi sama dengan F pada 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Maka 5 ditambah 4 dikali 2 dikurangi 2 pangkat 2. Maka 5, 4 kali 2 positif 8. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 5 ditambah 8 itu adalah 13 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 9. Jadi nilai maksimum fungsi tersebut adalah positif 9.
Sekarang yang E, perhatikan titik balik atau titik puncak M pada gambar yang tadi yang ini ya. Koordinat titik balik maksimum atau titik puncak fungsi itu adalah 2,9. Dan terakhir, kita akan menentukan daerah hasil fungsi. Nilai maksimum fungsi adalah 9. Kita cari nilai minimum atau nilai terendah pada grafik Y sama dengan F pada X. Yaitu nilai minimum pada grafik fungsi sama dengan F pada negatif 2. Atau boleh juga kalian memilihnya dengan positif 6. Maka di sini kita ambil yang negatif 2. 5 ditambah 4 dikali negatif 2 dikurangi negatif 2 pangkat 2. 5 positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kemudian negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. 5 kurangi 8 adalah negatif 3 dikurangi 4 maka hasilnya negatif 7. Jadi daerah hasil fungsinya itu adalah Y, di mana Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 7 dan Y lebih kecil dari atau sama dengan positif 9 dengan syarat Y-nya itu adalah anggota bilangan real. Oke, untuk selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi menggunakan sifat grafik. Untuk membuat grafik fungsi Y sama dengan F pada X dengan F pada X sama dengan AX kuadrat plus plus BX min C dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X yaitu titik X, 0. Dalam hal ini berarti nilai Y sama dengan 0. Sehingga terbentuklah persamaan AX pangkat 2 plus BX min C sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y yaitu 0, Y. Dalam hal ini berarti nilai X-nya itu diganti dengan angka 0. Langkah yang ketiga adalah menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Dan yang terakhir, menentukan nilai maksimum minimum atau koordinat titik balik X diganti dengan negatif B per 2A. Oke, sekarang contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan F pada X adalah 2X pangkat 2 plus 4X min 6. Dan syarat X-nya itu adalah bilangan real. Lihat jawaban di bawah ini. Langkah yang pertama, kita harus mencari titik potong terlebih dahulu pada grafik dengan sumbu X yaitu X, 0 berarti Y-nya itu sama dengan 0. Maka di sini Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6. Kita Y-nya diganti dengan angka 0. Maka di sini 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya atau untuk berikutnya kita faktorkan 2X pangkat 2 plus 4X min 6 ini menjadi 2X min 2 dikali X plus 3 sama dengan, kita turunkan yang kurung yang pertama ini 2X min 2 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan positif 2 dan X1 adalah positif 1. Dan sekarang kurung yang ketiga yang ini kita turunkan menjadi X plus 3 sama dengan 0 dan X2 sama dengan negatif 3. Ini mempunyai persamaan ini mempunyai dua akar yang berbeda, yaitu
positif 1 dengan negatif 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X-nya itu adalah 1,0 dan negatif 3,0. Langkah yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y. Jika tadi dengan sumbu X, sekarang titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0, Y. Berarti X-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6. Kita ganti Y-nya dengan 0. X-nya dengan 0. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 6. Sama dengan 0 pangkat 2, 0 dikali 2, 0. Ditambah 4 kali 0, 0 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, X-nya 0, Y-nya adalah negatif 6. 0, negatif 6. Kemudian yang berikutnya mencari sumbu simetri grafik. F pada X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6. Maka lihat pada persamaan ini A-nya itu adalah 2, ini A. Kemudian B-nya adalah positif 4 dan C-nya adalah negatif 6. Ya. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif B-nya adalah 4 dibagi 2 dikali A. A-nya itu adalah 2. Maka negatif 4 dibagi positif 4 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian langkah yang berikutnya mencari nilai minimum fungsi F sama dengan F pada negatif 1. Dengan negatif 1. F pada X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6. Nah, kita ubah nilai X ini menjadi negatif 1. Sama dengan 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 1 dikurangi 6. Nah, sama dengan negatif 1 pangkat 2 ada positif 1 dikali 2 jadi positif 2, atau di sini belum dikalikan ya, 2 dikali 1. Kemudian positif 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 2, 2 dikurangi 4 negatif 2, negatif 2 dikurangi 6 itu adalah negatif 8. Jadi nilai minimum fungsi F-nya itu adalah negatif 8. Grafik fungsi F terbuka ke atas. Nah, ini grafiknya terbuka ke atas nih. Ya, kenapa terbuka ke atas? Karena koefisien dari X pangkat 2-nya itu adalah positif 2. Nah ini nih, atau ini ya. Koefisien dari X pangkat 2-nya itu adalah positif 2 atau lebih besar dari 0 ya. Nah ini sketsa grafiknya ya, sketsa grafik Y sama dengan F pada X adalah 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Oke anak-anak, materi Bapak cukupkan. Kemudian sebelum materi ini diakhiri, Bapak berikan soal latihan untuk kalian. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ini kalian diberikan gambar grafik, kemudian kalian menentukan pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, titik potong grafik dengan sumbu Y, nilai minimum fungsi, koordinat titik balik minimum, dan daerah hasil fungsi. Dan soal yang kedua adalah
menggambar grafik fungsi dengan diketahui nilai fungsinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tadi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, dan juga mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan 2 soal ini dengan baik dan benar. Jangan lupa pesan Bapak untuk selalu bercuci tangan setelah beraktivitas, menggunakan masker ketika ingin keluar, dan tetap di rumah apabila tidak ada keperluan. Bapak cukupkan, hatur nuhun. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.